Sebelum kamu lanjut mendengar kisah ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Karena cerita berikut datang dari penonton yang hingga kini masih ketakutan tidur di kamarnya sendiri. Ia mengaku setiap pagi bangun, boneka kecil di raknya selalu berubah posisi seolah bergerak sendiri di malam hari. Namun kejadian paling menakutkan terjadi ketika ia mendengar langkah kecil berlari di bawah tempat tidurnya. Awalnya, ia mengira itu hanya ketidaksengajaan mungkin. Ia meletakkan bonekanya sambil mengantuk. Tapi setelah 3 malam bercerit-turit, posisi boneka itu berubah semakin jauh dari tempat semula. Ia mulai merasa ada yang salah. Boneka itu seperti terus mendekatkan diri ke sisi tempat tidurnya, seolah sedang mencoba memperhatikannya saat tertidur. Malam keempat, ia sengaja memotret posisi boneka itu sebelum tidur. Ia simpan foto itu, lalu tidur dengan lampu redup. Pagi harinya, ketika memeriksa kembali, boneka itu sudah menghadap ke arah pintu dan seakan tersenyum lebih lebar daripada sebelumnya. Padahal ia yakin wajah boneka itu sebelumnya datar tanpa ekspresi. Karena penasaran, ia menyalakan mode perekaman di ponselnya dan menaruhnya menghadap rak boneka. Ia ingin tahu apa yang terjadi saat ia tidur. Namun ketika memutar rekamannya esok pagi, videonya hanya menampilkan layar hitam dan suara berisik kecil seperti langkah kaki mungil berlari di lantai. Tidak ada visual apapun, seolah ada sesuatu yang menutupi kamera. Suara langkah itu membuat bulu kuduknya merinding. Langkahnya pendek, cepat, dan terdengar seperti kaki kecil anak-anak. Semakin malam, suara itu semakin jelas, bahkan terdengar dari bawah tempat tidur. Setiap kali ia membungkuk untuk memeriksa, tidak ada apapun kecuali hawa dingin, seperti dari ruangan yang tidak pernah dijangkau matahari. Ia mulai menaruh boneka itu di dalam lemari dengan pintu terkunci. Tapi pada esok harinya, boneka itu tidak hanya berada di luar lemari, melainkan sudah duduk tepat di atas bantalnya, seperti menunggu ia bangun. Kuncinya masih terpasang. Tidak ada tanda-tanda pintu lemari dibuka secara paksa, seolah boneka itu bisa keluar sendiri. Pernah suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara cekikikan kecil. Bukan suara anak manusia, tapi seperti makhluk kecil yang tertawa menahan napas. Suara itu datang dari bawah ranjang. Ia membeku, tidak berani bergerak, dan ketika mencoba menyalakan lampu, saklarnya tiba-tiba mati. Ruangan langsung dipenuhi kegelapan yang terasa menekan. Ia menceritakan kejadian ini pada temannya. Temannya yang berasal dari daerah lain berkata, "Hati-hati, kalau boneka berubah posisi, biasanya bukan bonekanya yang bergerak, ada sesuatu yang memainkannya." Lalu ia menyebut satu nama yang membuat darahnya dingin. Tuyul, makhluk kecil yang suka berlari cepat dan bermain-main dengan benda kecil. Setelah mendengar saran itu, ia mencoba menaburkan garam kasar di depan pintu dan jendela kamarnya. Ia hanya ingin tidur tenang. Malamnya, suara langkah kecil itu berhenti, tapi justru berganti dengan suara seperti sesuatu yang menggaruk pelan bawah ranjang. Semakin lama, semakin cepat. Seakan makhluk itu kesal karena jalannya terhalang. Puncak terornya terjadi ketika ia bangun pukul 3 dini hari dan melihat boneka itu sudah berada di lantai, menghadap ke bawah tempat tidurnya. Dan saat ia mengikuti arah tatapan boneka itu, ia melihat bayangan kecil berlari cepat ke sudut ruangan. Bukan ilusi, bukan mimpi. Gerakan itu terlalu nyata, terlalu cepat, seperti makhluk kecil yang sudah lama memperhatikannya.
Setelah 3 malam penuh kegelisahan, ia akhirnya memutuskan menaruh boneka itu di dalam lemari dan menguncinya rapat-rapat. Namun, ketika bangun esok pagi, lemari itu terbuka sedikit dan bonekanya sudah duduk manis di atas meja belajar. Tidak ada suara yang terdengar semalam. Hanya aroma tanah basah yang tiba-tiba memenuhi kamar. Ia mencoba membuktikan pada dirinya sendiri bahwa semua ini hanya halusinasi. Maka malam itu, ia memasang kamera ponsel menghadap tempat tidur. Ketika pagi datang, ia memutar rekaman dan melihat bayangan kecil berlari cepat. Terlalu cepat untuk ditangkap jelas. Lalu bonekanya bergerak sendiri beberapa sentimeter. Rasa takut berubah menjadi obsesi. Ia mulai mencatat posisi boneka setiap malam, mengukur jaraknya dengan penggaris, dan menandai lantai menggunakan spidol. Tapi hasilnya selalu sama. Posisi bergeser, meski sangat halus. Seolah ada sesuatu yang menikmati permainan ini. Perlahan membuatnya kehilangan kewarasan. Suatu malam, angin tidak bertiup sama sekali, tetapi tirai bergoyang perlahan, seperti ada yang menyentuhnya dari balik jendela. Ia menatap ke arah kaca dan melihat pantulan boneka itu berdiri tegak. Padahal ketika ia menoleh langsung, boneka itu masih duduk. Perbedaannya menegakkan bulu kuduknya. Akhirnya ia menceritakan semuanya kepada temannya, berharap ada penjelasan logis. Namun temannya malah pucat ketika mendengar detail bayangan kecil yang berlari. Ia berkata pernah melihat hal serupa di rumah neneknya, sosok tuyul yang suka mengambil barang dan menggoda orang yang tidur sendirian. Malam berikutnya, ia tidur dengan lampu menyala. Tapi cahaya terang justru membuat bayangan di bawah tempat tidur lebih jelas. Saat matanya mulai terpejam, ia mendengar langkah kecil cepat dan berulang seperti langkah anak kecil tanpa alas kaki yang sedang bermain di lantai kayu kamarnya. Ia terbangun di tengah malam karena merasakan sesuatu menarik selimutnya perlahan. Tidak kuat membuka mata. Ia hanya bisa merasakan gerakannya berhenti tepat di ujung kaki. Dalam ketegangan itu, ia mendengar cekikikan kecil suara yang tidak mungkin berasal dari boneka apapun. Keanehan semakin menjadi ketika boneka itu ditemukan memegang koin logam yang sebelumnya tidak pernah ada di kamar. Koin itu berwarna kusam, berlubang kecil di bagian tengah, dan terasa sangat dingin ketika ia memindahkannya. Boneka itu seakan menatapnya lebih tajam dari biasanya. Setiap malam ia mencoba mengunci pintu kamar, tetapi esoknya kunci selalu berada di lantai, seolah sengaja dijatuhkan. Ketika ia bertanya pada ibunya, apakah ada yang masuk? Ibunya justru mengatakan, semalam mendengar suara anak kecil berlari di koridor. Padahal mereka tidak punya anak kecil di rumah. Ia hampir menyerah dan ingin membuang boneka itu. Tetapi setiap kali ia mendekati tempat sampah, boneka itu terasa lebih berat, seolah menolak untuk dilepaskan. Malam itu, ia bermimpi melihat tubuh kecil berkulit gelap merayap ke arahnya sambil membawa boneka itu seperti hadiah. Lalu tertawa pelan di telinganya. Ia mencoba meninggalkan boneka itu di ruang tamu, berharap ada perubahan. Namun ketika terbangun esok pagi, boneka tersebut sudah kembali berada di atas dadanya, seperti diletakkan dengan hati-hati oleh tangan kecil. Ia terbangun dengan napas terengah, merasa seolah sedang diawasi sepanjang malam. Tidak tahan lagi, ia menaburkan garam di sudut sadet-sadet kamar, seperti yang pernah ia lihat di video-video mistis. Tapi justru malam itu, ia mendengar suara kecil menyeret sesuatu di lantai.
Dan ketika ia bangun, garis garam itu terputus, meninggalkan jejak langkah kecil yang memutari kasurnya. Suatu malam, ia pura-pura tidur. Dengan mata sedikit terbuka, ia melihat bonekanya bergerak perlahan, seperti diseret oleh tangan tak terlihat. Dari bawah tempat tidur, tampak bayangan kecil yang berlari cepat, lalu berhenti di ujung ranjang. Hanya sepasang mata kecil berkilat terlihat dalam gelap. Ia memutuskan membakar dupa untuk menenangkan suasana kamar. Aromanya memenuhi ruangan. Tapi di tengah malam, asap dupa itu berubah arah, berputar-putar seperti mengikuti sesuatu yang sedang berlari. Ketika ia menyalakan lampu, boneka itu berada di dekat wajahnya, seolah sengaja diletakkan sangat dekat. Dalam rasa putus asa, ia menyembunyikan boneka itu di gudang. Namun tengah malam ia terbangun karena suara ketukan pelan di pintu kamar ritmis, seperti ketukan jari kecil. Ketika pintu akhirnya terbuka sendiri, boneka itu jatuh dari atas, mendarat tepat di kakinya. Ia mulai terasa tidak nyaman berada di rumah. Setiap kali berjalan di lorong, ada suara kaki kecil mengikuti di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Tetapi boneka itu selalu muncul di tempat baru, seolah ada sesuatu yang makin berani memperlihatkan keberadaannya. Ketika listrik pada malam itu, ia meraba mencari ponselnya. Namun sebelum sempat menyalakan senter, ia merasakan selimutnya ditarik keras hingga setengah tubuhnya terbuka. Ia kaku, tak bisa bergerak. Lalu terdengar suara nafas pendek, seperti anak kecil sedang mengintip dari sisi kasur. Keadaan makin buruk saat ia mulai bermimpi tentang boneka itu berdiri di pojok kamar dengan tangan digerakkan oleh sosok kecil berkepala botak. Dalam mimpi itu, tuyul itu memanggil namanya sambil berlari cepat mengitari kamar. Ketika ia bangun, boneka itu masih menghadap langsung kepadanya. Ia mencoba mencari bantuan dari orang pintar. Orang itu hanya butuh melihat bonekanya sebentar sebelum berkata bahwa benda tersebut telah diisi oleh makhluk kecil yang suka bermain dan tidak mau kehilangan mainannya. Makhluk itu, katanya, mulai merasa pemilik kamar adalah bagian dari permainannya. Malam itu menjadi awal dari akhir. Ia mendengar suara langkah kecil di lenggit-lenggit kamarnya, berlari bolak-balik seperti sedang kejar-kejaran. Ketika ia memaksa menutup telinga, suara itu malah semakin jelas. Saat lampu berkedip, ia melihat bayangan kecil melompat dari lenggit-lenggit ke balik tempat tidur, membawa boneka itu seperti teman bermain. Kelelahan dengan teror yang tak berhenti, ia mencoba tidur di ruang tamu. Namun tepat jam 2:14, terdengar bunyi sesuatu jatuh dari dapur. Saat ia mendekat dengan hati-hati, boneka itu berada di lantai menghadap ke arahnya. Padahal ia yakin telah menguncinya di kamar. Dari balik kulkas, terdengar napas kecil yang menahan tawa. Ia menutup pintu kamar rapat-rapat, berharap bisa mengurung gangguan itu. Tapi malam itu, pintu bergerak perlahan. Engselnya berderit, membuka sendiri. Boneka itu duduk tepat di tengah ambang pintu. Dan di baliknya muncul bayangan kecil yang berlari cepat, meninggalkan suara cekikikan tajam yang memanjang. Ketika ia terbangun karena suara benda jatuh, ia menemukan lemari pakaian terbuka. Seluruh baju terseret ke lantai, membentuk jalur menuju kamar mandi. Boneka itu duduk di ujung jalur tersebut, seolah menunjukkan arah. Dan dari dalam kamar mandi, pintunya bergetar seperti ada sesuatu di dalam yang ingin keluar. Semakin takut, ia mencoba merekam kejadian malam hari. Kamera ponselnya
diletakkan menghadap kasur. Namun saat ia menonton ulang, tubuhnya merinding. Terlihat sosok kecil berkulit pucat dan mata besar mengintip dari balik kasur, lalu menyeret boneka itu dengan lincah. Anehnya, dalam rekaman, sosok itu beberapa kali melambai ke arah kamera. Ia berpikir untuk membuang boneka itu ke sungai. Namun dalam perjalanan, ia merasa seseorang duduk di jok belakang motor. Padahal ia sendirian. Saat ia mengintip melalui spion, boneka itu duduk tegak, memandang lurus tanpa berkedip. Ia hampir kehilangan kendali ketika mendengar tawa kecil tepat di belakang telinganya. Ia kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Malam itu, ia memutuskan untuk menyalakan semua lampu. Namun justru terang itu memperlihatkan lebih banyak bayangan kecil yang bergerak cepat di batas pandangan. Tirai bergoyang tanpa angin, dan boneka yang terus berpindah posisi setiap kali ia berkedip. Ketakutannya berubah menjadi keputusasaan. Akhirnya, ia menghubungi seorang kiai yang dikenal sering menangani gangguan makhluk halus. Begitu melihat boneka itu, kiai hanya menghela napas panjang. Ia berkata bahwa tuyul tersebut tidak bermaksud menyakiti, hanya mencari perhatian karena pernah diperlakukan sebagai alat oleh orang lain. Tuyul itu kini menganggap pemilik kamar sebagai teman. Upacara pembersihan pun dilakukan. Asap kemenyan memenuhi kamar, ayat-ayat dibacakan, dan kiai memanggil makhluk kecil itu dengan bahasa yang tak ia mengerti. Pada saat tertentu, udara di ruangan terasa berat dan boneka itu tiba-tiba jatuh sendiri dari meja seperti ada tangan tak terlihat yang melepaskannya dengan enggan. Setelah ritual berakhir, suasana kamar terasa berbeda. Tidak ada lagi langkah kecil, tidak ada cekikikan, dan boneka itu dibiarkan tergeletak tanpa bergerak. Namun, ia tak bisa menghapus perasaan bahwa makhluk itu masih mengamati dari kejauhan. Mungkin menunggu untuk terakhir kali memastikan ia baik-baik saja sebelum pergi selamanya. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan membuang boneka itu dengan hati-hati. Bukan karena benci, melainkan sebagai bentuk perpisahan. Malam terakhir, ia bermimpi melihat sosok kecil itu berdiri jauh di ujung lorong, melambaikan tangan sebelum berlari ke dalam gelap. Ia terbangun dengan dada hangat. Terkadang, hal yang kita takuti hanya membutuhkan seseorang untuk melihat bahwa ia pernah ada. Dan setelah itu, ia pun akhirnya pergi.